Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam, salam, salam semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online Discipleship Revival Total Ministry. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masih membahas tentang tema yaitu tentang keluarga ya. Dan tema malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu kita akan membahas tema tentang anak sulung dan anak bungsu ya. Nah, bicara tentang anak terus ya. Jadi kemarin juga bicara tentang masalah anak ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Setelah orang berkeluarga, mereka punya anak ya. Nah, kalau mereka punya anak dua, anaknya disebut anak sulung dan anak bungsu. Kalau anaknya tiga, lah yang tengah anak tengah ya. Nah, jadi malam hari ini yang kita perkarakan, yang akan kita bahas tentang status daripada anak sulung dan anak bungsu. Karena tentang anak sulung dan anak bungsu ini dijelaskan ada ayat-ayat yang mendukungnya yang perlu kita ketahui. Mungkin Bapak Ibu Saudara tanpa disadari ya, selama ini Anda adalah anak sulung. Seperti saya ini anak sulung ya. Nah, anak pertama itu anak sulung. Ada yang anak bungsu ya. Nah, ada juga anak tunggal dan sebagainya. Nanti coba saya akan jelaskan ya dengan waktu yang singkat ini tentang anak sulung, anak bungsu dan nanti anak tunggal juga. Oke, Saudara, kita lihat dulu ya tentang anak sulung ini, tentang perkara anak sulung ini. Nah, Saudara, perhatikan di sini tentang anak sulung. Alkitab mengatakan ya, anak sulung adalah kekuatan bapaknya. Anak sulung adalah permulaan kegagahan seorang laki-laki yang terutama dalam keluhuran. Ya, jadi ada istilahnya yang terutama dalam kesanggupan. Membual seperti air, dia yang terutama itu mengutip pernyataan dari Yakub kepada Ruben, anak sulungnya. Ya. Nah, coba kita lihat dulu ayatnya sebelum saya jelaskan. Kejadian 49, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama ya. Kejadian 49, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki pertiduranku. Nah, saudara, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakub. Yakub berkata kepada anaknya. Yakub itu punya anak laki-laki jumlahnya 12. Anak perempuannya banyak sih, ya. Nah, salah satunya Dina ya. Nah, jadi Yakub itu punya anak 12 laki-laki yang akhirnya menjadi suku 12 suku dari satu bangsa yaitu bangsa Israel. Israel itu sendiri adalah nama Yakub yang diubah oleh Allah ketika Yakub bergumul dengan Allah di Sungai Yabok itu ya. Nah, Saudara, perhatikan. Yakub mengatakan kepada Ruben. Siapa Ruben? Ruben itu anak nomor 1. Anak sulungnya Yakub. Tadi dikatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku. Ya. Nah, ketika Yakub itu mengatakan kepada Ruben tentang dia adalah anak sulungnya, Yakub itu memberitahu tentang apa yang menjadi hak daripada anak sulung. Ternyata anak sulung itu dikatakan oleh Yakub, engkau adalah kekuatanku, engkau adalah permulaan kegagahanku. Saudara, ya kita lihat kalau ada orang punya anak, biasanya anak pertama itu sangat-sangat dibanggakan ya. Ini anak pertama, akhirnya punya anak juga. Satu hal yang membanggakan ya, dan itu menunjukkan ini pertama awal daripada kegagahanku, keperkasaanku ya. Nah, tadi dikatakan juga engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Artinya
Anak sulung itu dijunjung tinggi. Anak sulung itu sangat diharapkan, anak sulung itu sangat-sangat diprioritaskan. Kenapa? Para orang tua sangat membanggakan dan memprioritaskan anak-anak sulung ini. Saudara, karena anak sulung ini nantinya bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya, figur bagi adik-adiknya juga. Nanti anak sulung ini juga bisa mengayomi adik-adiknya juga, karena dia adalah anak sulung. Maka dikatakan, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air penuh dengan kelimpahan. Tapi saudara, tadi Yakub juga mengatakan, ya, engkau yang membual sebagai air tidak lagi engkau yang terutama. Ada kasus yang terjadi antara Yakub dengan anak sulungnya ini. Kalau Anda nanti membaca kisah daripada perjalanan bangsa Israel ini, nah, ketika itu Yakub itu kan punya istri dua, ya, Rahel dan Lea, atau Lea dan Rahel. Lea itu yang tua, Rahel itu adiknya Lea, lalu dua-duanya jadi istrinya Yakub, ya. Dalam kompetisi untuk merebut hatinya Yakub ini, dua istri itu saling berkompetisi, gitu. Untuk apa? Memberikan anak sebanyak-banyaknya. Siapa paling banyak punya anak. Nah, karena mereka tak mampu, khususnya Rahel yang pada waktu itu mandul, ya. Nah, saudara, akhirnya ada ide gagasannya untuk mengambil gundiknya diserahkan juga kepada Yakub. Jadi ada dua gundik juga, ya. Yang akhirnya dari dua gundik dan dua istri itu menghasilkan 12 anak laki-laki plus yang perempuan berapa nggak tahu, ya. Nah, saudara, satu hari ada insiden. Ruben ini, ya, menaiki tempat pertiduran istri bapaknya. Ya, jadi Ruben itu kan anaknya Lea, ya. Jadi dia menghampiri tempat pertidurnya, ya, menaiki tempat tidurnya budaknya Rahel, ya, budaknya Rahel itu. Wah, terjadi heboh sekali gitu, ya. Ya, di situ Ruben itu sebagai anak sulung, tapi dia melakukan kesalahan, ya, ngelunjak seperti itu. Akhirnya Yakub itu berkata kepada Ruben, memang kamu itu anak sulung, ya, kamu itu adalah kekuatanku, permulaan kegagahanku, yang terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan, dan kamu itu seperti air yang membual, ya. Tapi kamu tidak begitu lagi, ya. Tidak yang utama seperti apa yang aku inginkan dan harapkan sebagai anak sulung seperti itu. Nah, saudara, anak sulung menjadi anak sulung itu sebenarnya hoki. Punya jatah, punya bagian lebih banyak, tapi juga punya tanggung jawab lebih besar, ya. Nah, saudara, baik anak sulung maupun anak bungsu, sebenarnya keduanya ada plus minusnya, ya. Ada blessingnya dan ada kutuk yang mengejarnya juga. Nanti kita akan membahas berkat-berkat apa yang menjadi hak sebagai anak sulung, dan sebagai anak sulung itu dikejar dengan kutuk apa. Karena nanti ada juga yang namanya kutuk anak sulung, ya. Nah, saudara, sekarang kita lanjut dalam materi kita, ya. Seorang anak sulung memiliki berkat yang lebih utama dibanding dengan yang lain, yakni hak kesulungannya, ya. Saudara, dalam tradisi bangsa Israel, khususnya, ya, saya nggak tahu suku-suku lain atau bangsa-bangsa yang lain, nah saya belum survei, ya, tapi karena bicara tentang Yakub dan Ruben ini, berarti kita bicara tentang tradisi atau culture daripada bangsa Yahudi atau orang Israel. Nah, orang-orang Israel atau orang Yahudi itu, anak sulung itu dalam pembagian warisan, dia bisa mendapatkan 70-80%. Ya, jadi 70-80%. Itu kalau bagi warisan. Nah, nanti 20 atau 30% itu sisanya, itu dibagi untuk adik-adiknya.
Ya, kelihatannya nggak adil ya. Kelihatannya nggak adil. Kenapa harus begitu? Karena anak sulung itu nanti kalau bapaknya meninggal, dia harus menggantikan kewajiban bapaknya itu untuk membesarkan adik-adiknya. Ya, makanya dia sebagai anak sulung diberi hak yang lebih besar, lebih banyak. Sebagai anak sulung, dia punya jatah, ya, memiliki berkat yang lebih utama, lebih besar daripada yang lainnya. Nah, saudara, kita lihat di sini ya, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak dan sebagainya itu kan anugerah yang luar biasa. Anda bisa menjadi anak sulung atau jadi anak tengah atau jadi anak bungsu, itu kan kita nggak bisa memilih, bukan? Ya, siapa di sini dulu ngacung dulu di apa namanya di rahim itu. Aku mau lahir jadi anak sulung, gitu. Aku nggak mau lahir jadi anak bungsu. Ada nggak yang ngacung itu dulu? Nah, waktu Anda lahir, gitu ya. Nah, ceplok. Lah, telur ceplok, ceplok. Gitu. Wah, lalu Anda baru tahu, oh, aku anak ke-10 ternyata. Ya, bapak ibuku ternyata sudah punya anak 9. Ya, nah, Anda juga nggak bisa protes, sudah jadi anak yang ke-10, yang bungsu atau yang sulung. Tapi saudara, kalau Anda mungkin jadi anak sulung, ya, itu Anda punya anugerah yang luar biasa. Ya, karena anak sulung itu punya jatah blessing yang lebih besar dibanding anak-anak setelah anak sulung itu. Ya, nah saudara, Esau contoh di dalam Alkitab, ya itu anaknya Ishak ya, Esau dan Yakub itu 2 orang. Nah satu kali Esau itu sebagai anak sulung, dia tidak menghargai hak kesulungan itu. Kenapa? Dia meremehkan. Satu hari ya di sini dalam materi Anda ditulis ya apa yang dilakukan oleh Esau. Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya hanya seharga sepiring sup kacang merah. Ya. Nah, akhirnya Anda tahu Esau itu menjadi bangsa Edom ya, yang artinya merah, gitu. Nah, kenapa? Ya, Edom itu karena mengingat sejarah apa yang pernah dilakukan oleh Bapak Edom ini, yaitu tentang sepiring sop kacang merah itu. Ya, Kejadian 25 ayat yang ke-30. Ya. Nah, sebelumnya berkat itu menjadikan orang kaya, berkuasa dan menjadi tuan atas orang lain. Ini sebenarnya nasib daripada Esau, ya. Dia harusnya menjadi berkat, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berkuasa dan menjadi tuan atas orang lain. Tapi karena dia menjual kepada Yakub seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 25 ayat 30 sampai ayat yang ke-32 ya. Di sini katakan, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, nah saudara, Anda lihat Yakub dan Esau itu beda ya, beda apa namanya profesi. Yakub itu anak mami ya, jadi sering di rumah bantu maminya masak. Dia bercita-cita kali nanti kalau sudah tua atau sudah dewasa mau buka restoran kali itu ya, resto gitu. Nah mungkin ya, atau buka apa kafe dan sebagainya gitu. Pokoknya dia kegiatannya di rumah, walaupun dia cowok dia bisa masak. Bisa masak ya. Nah beda dengan Esau. Esau itu seorang apa namanya pemburu, ya, suka berburu binatang di hutan itu. Makanya postur tubuhnya juga beda, ya. Nah, Esau itu lebih kekar, ya. Nah, jadi kulitnya berbulu, ya.
Nah, saudara, badannya kekar gitu ya, dempal lo gitu loh, seperti atletik ya, seperti binaraga kali ya, bukan binarangka ya, binaraga gitu ya, gitu. Itu dia ya. Nah, luar biasa. Beda dengan Yakub, gitu. Yakub itu ya perawaannya ya biasa saja, gitu. Nah, tubuhnya juga bersih gitu ya, karena di rumah seperti itu, jadi nggak berbulu seperti itu. Jadi ada perbedaan ya antara Yakub dan Esau itu. Nah, ketika suatu hari ya Esau itu pulang dari berburu, dia capek, dia haus, ya. Dia lihat adiknya Yakub itu sedang bikin bronebun, ya loh, sop kacang merah. Ini bukan es kacang merah ya. Es kacang merah kan orang Bangka bikin ya. Nah ini sop kacang merah, ya loh. Wah ya, apalagi dikasih tetelan itu, hocek itu ya, enak banget tuh. Sop kacang merah, gitu ya. Nah, saya harap nanti tanggal 2 ya. Sop kacang merah, gitu ya. Luar biasa, you know. Gitu ya. Itu kecium nih baunya, aromanya. Gitu ya. Membuat Esau itu yang tadi capek lelah itu dia langsung bercepat-cepat. Ada apa itu? Ya. Lalu dilihat dari jauh itu, warnanya merah. Jadi dia nggak lihat kacangnya, hanya dilihat warnanya itu. Sehingga Esau itu berkata kepada adiknya, berikan aku yang merah-merah itu. Ya. Berikan aku yang merah-merah itu, kacangnya nggak disebut, betul nggak itu? Berikan aku yang merah-merah itu. Lah di sini Yakub itu mengambil keuntungan, mengambil kesempatannya. Yakub itu sadar dia adalah anak bungsu, dia bukan anak sulung. Jadi dia tahu bahwa dia menerima berkat yang nggak sebesar apa yang menjadi bagian atau haknya Esau itu. Sehingga ketika Esau itu meminta sesuatu kepada Yakub, Yakub itu bilang, nggak bisa gratisan dong. Jual dulu itu hak kesulunganmu kepadaku. Nanti aku tuker dengan semangkok sop kacang merah ini. Reaksinya Esau apa? Dia tidak marah. Ya, hak kesulungan hanya ditukar dengan sop kacang merah. Dia malah berkata begini, ambil saja. Apa itu hak kesulungan? Sebentar lagi aku juga akan mati. Dengar ya. Nah, Anda tahu ya, Alkitab memberitahu kepada kita semuanya, Allah itu benci kepada Esau. Ngerti ya? Kenapa dia benci kepada Esau? Kenapa dia mengasihi Yakub? Sekarang kita tahu rahasianya di sini. Apakah Tuhan itu pilih-pilih kasih? Tuhan itu melihat ya, sikap kita di hadapannya. Tuhan itu punya favorit, betul? Favoritnya adalah orang-orang yang mengerti, ya loh, mengejar sesuatu yang lebih bernilai untuk memajukan dirinya. Yakub itu tahu dia tidak menerima hak kesulungan itu. Ketika dia mendapat kesempatan itu, dia coba barter ini kepada kakaknya itu. Nah, sementara sikap daripada Yakub justru tidak mempertahankan hak kesulungannya, tapi Esau memberikannya, bahkan dia meremehkan. Apa itu hak kesulungan? Sebentar lagi aku akan mati. Ya, nah saudara, dari sini ya secara hukum ya hak kesulungan sudah pindah kepada Yakub, bukan? Karena apa? Ditukar dengan semangkok sop kacang merah. Nah, saudara. Tapi secara de facto Esau tetap anak sulung, bukan? Betul nggak? Nah, di mata Ishak, ya, di mata Ishak, yang anak sulung siapa? Ya tetap Esau, betul? Nah, ketika Ishak sudah tua, matanya rabun, dia mau panggil anak-anaknya untuk membagi warisan menurut porsinya. Ya, Yakub yang dianggap Esau yang dianggap sebagai anak sulung. Jadi Ishak ini sudah mempersiapkan jatahnya Esau itu apa saja. Ya. Nah, untuk Yakub ada juga karena dia adalah anak bungsunya.
Yuk kita lihat ya, Kejadian pasal 27, ayat 27 sampai ayat 29. Nah, ini bagi warisan nih ceritanya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, saudara, karena Yakub ini pernah bertukar ya sop kacang merah dan hak kesulungan itu, satu hari ya didukung oleh maminya yaitu Ribka. Lalu Yakub ini datang kepada bapaknya Ishak ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan kondisinya Ishak itu sudah tua, matanya rabun atau matanya buta. Ya, matanya buta sehingga nggak bisa melihat. Lah, di sini Yakub harus berperan sebagai Esau untuk mengambil hak kesulungan itu yang telah ya diberikan oleh Esau kepadanya, dijual oleh Esau kepadanya itu. Tapi kondisi tubuhnya kan beda dengan Esau, bukan? Dia nggak berbulu. Akhirnya dia pakai bajunya Esau. Ya, nah di situ ada bulu-bulunya Esau yang masih nempel-nempel kali di situ ya. Nah, jadi ketika diraba oleh Ishak, ya, itu diraba, wah ternyata si Esau ini ya suaranya hampir ketahuan tuh. Karena apa? Mungkin Esau itu suaranya lebih maskulin gitu ya, lah lebih besar gitu, lah ngebas gitu. Tapi suaranya Yakub itu mungkin agak cempreng ya. Lah Yakub harus menyesuaikan, dia harus mengubah suaranya. Ya bapakku, ini aku gitu ya. Lah ya, lalu akhirnya ya, Ishak itu memberkati Yakub ya dengan berkatnya Esau sebagai hak kesulungannya ya. Yang menarik kita lihat di sini Saudara. Berkat sebagai anak sulung itu apa saja ya. Di sini katanya sesungguhnya ya di sini. Nah, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit ya. Nah, yang pertama adalah embun yang dari langit. Kenapa disebut embun yang dari langit? Kok bukan hujan yang dari langit, saudara? Ya, ayo, Anda ngerti maksudnya? Embun itu jarang-jarang ada, ya, di tempat yang rendah. Dia adanya di tempat yang tinggi, itu tempat-tempat khusus. Nah, embun itu selalu dikaitkan dengan special blessing atau berkat yang spesial. Karena enggak semua orang dapat embun, dapat berkat spesial ini. Ini bicara tentang hak kesulungan atau berkat yang spesial seperti itu untuk anak sulung ini. Jadi untuk anak sulung itu, ya Ishak mengatakan, ya kiranya turunlah embun yang dari langit kepadamu. Aku memberikan kepadamu embun yang turun dari langit. Berkat spesial. Apa bedanya embun dan hujan? Ya, kalau hujan itu adalah berkat umum namanya. Ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan gini, untuk orang baik dan orang jahat, Tuhan sama-sama memberikan matahari dan hujan tuh. Ya, nggak peduli engkau baik, nggak peduli engkau jahat, engkau dapat hujan. Ya, tapi orang jahat nggak ada dapat hujan, nggak dapat embun, ya toh? Nggak ada. Embun itu hanya untuk orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Contoh mereka yang bersatu dalam kesehatian
Dalam Mazmur 133, betul ya? Sungguh alangkah baik dan indahnya. Ya, di situ disebut kata embun pula ya, bukan hujan. Amin. Jadi memang berkat spesial untuk orang-orang yang berkenan kepada dia. Amin. Jadi berkat spesial ya. Nah, yang kedua Saudara, untuk anak sulung apalagi? Selain special blessing atau berkat yang spesial dikatakan di sini, dan tanah-tanah gemuk di bumi, ya, tanah-tanah gemuk, tanah kok gemuk, tanah-tanah gemuk itu apa? Nah, tanah-tanah yang subur sebenarnya, ya, bukannya tanahnya apa namanya bengkak itu bukan, nah tanahnya subur, ya. Nah, tanahnya subur. Nah, terus berikutnya, selain itu apa lagi? Dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Ya, artinya apa? Kalau dia berusaha, dia menanam sesuatu, hasilnya selalu berlimpah-limpah. Amin. Nah, ini kalau orang Indonesia dibilang gemah ripah, loh jinawi. Wow, gitu ya. Nah, Saudara, terus berkat berikutnya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Wow, ya. Menjadi penguasa. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Ya. Terus protectionnya sebagai anak yang sulung dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Jadi anak sulung hoki. Itu blessingnya ya, special blessing tadi ya. Berkat yang spesial, embun yang diberikan, bukan sekedar hujan. Tanahnya tanah yang subur ya. Kalau usaha selalu didukung dengan blessing itu, sehingga apapun yang engkau lakukan tak pernah gagal, selalu berhasil. Bukan hanya sekedar berhasil, tetapi akan selalu berhasil dan hasilnya melimpah-limpah ruah. Amin. Jadi anak sulung enak. Ya, jadi anak sulung enak. Ya, punya blessing yang begitu besar tadi, ya. Nah, itulah yang akhirnya diterima oleh Yakub. Ya. Yakub terima. Setelah itu, ya, setelah terima Yakub keluar. Esaunya datang, Saudara. Esaunya datang. Lalu datang kepada bapaknya, Bapak, aku baru datang nih. Ini hasil buruan saya, udah aku olah masakannya. Ayo icipin ya. Ishak kaget. Loh, tadi siapa yang datang? Tadi kamu kan sudah datang. Belum, aku baru datang. Wah, itu penipu. Lah, akhirnya Ishak terus terang dengan Esau. Semua yang baik sudah aku berikan kepada adikmu yang datang tadi itu. Orang yang datang duluan tadi itu. Esau meraung-raung menangis di depan bapaknya. Ya, masa udah habis? Berikan sisanya nggak apa-apa. Akhirnya Ishak memberkati. Sini datang. Tumpang tangan. Ya, aku berkati kamu dengan hujan. Bukan embun. Ya, aku berkati kamu dengan hujan. Aku berkati kamu dengan tanah yang kurus-kurus. Ya, pokoknya sisanya semuanya itu dengar berkat yang diberikan oleh oleh Ishak itu, bapaknya itu kepada Esau ini. Esau itu mundur, dia langsung marah. Ini berkat apa? Masa berkat tanah kurus-kurus? Enggak ada. Ya, kambing sapi yang kurus-kurus? Enggak ada. Nah, pokoknya semuanya yang minus itu. Dia marah. Dia benci kepada adiknya. Nah, Yakub yang tahu kakaknya marah, dia lari ya. Akhirnya ke Mesopotamia, ketemu dengan omnya Laban di sana ya. Nah, itu akhirnya
Yakub punya istri 2 tadi, nah terus pulang punya anak laki-laki 12 itu ceritanya. Nah, saudara, Yakub akhirnya menjadi anak yang sulung, walaupun secara fisik dia anak yang bungsu itu. Ya, kenapa Yakub mengejar? Karena dia tahu hak kesulungan itu sangat-sangat berarti. Amin. Tapi beda dengan Esau. Dia tahu dia anak sulung. Harusnya dia yang memiliki hak kesulungan itu. Tapi karena sikapnya, Alkitab mengatakan walaupun dia menangis, walaupun dengan meraung-raung kalau sekalipun, dia tidak akan mendapat hak kesulungan itu. Karena apa? Meremehkan hak kesulungan itu. Amin. Ini bicara tentang blessing-nya. Tapi saudara, sebagai anak sulung juga ada kutuknya. Ya. Kenapa ada kutuk anak sulung? Kita mulai dari sini dulu ya. Nah, ketika satu hari terjadi Allah membunuh anak-anak sulung di Mesir. Ya. Anak-anak sulung di Mesir. Nah, tadi kan sejak peristiwa kematian anak sulung di Mesir, Tuhan memberi pernyataan bahwa anak sulung itu adalah miliknya. Ya. Keluaran 4 ayat 22 sampai ayat 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel, ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung itu. Nah, saudara, kata sulung di sini digunakan oleh Allah untuk sebagai pembanding antara bangsa Israel dan orang Mesir. Ketika Tuhan berniat membebaskan bangsa ini atau melepaskan bangsa Israel ini ya dari cengkeraman perbudakan Mesir, Tuhan berkata melalui Musa, Musa datang kepada Firaun. Ya, apa yang harus dikatakan? Tuhan berkata, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Anda jarang memperhatikan ini ya. Ketika Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun, salah satu argumennya Allah kepada Firaun adalah, kenapa Mesir, Firaun harus melepaskan bangsa Israel ini? Supaya bangsa Israel itu masuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Alasannya satu. Israel ialah anakku. Anakku yang sulung. Ya, anakku yang sulung. Nah, saudara lihat di sini. Kerinduan daripada Allah ini sampai akhirnya jadi bangsa Israel. Ini sebenarnya dimulai ketika Allah pertama kali ya menciptakan manusia untuk menjadi orang yang berkuasa di bumi ini. Namun Adam gagal, betul? Ya, akhirnya Allah berniat memusnahkan manusia itu dengan air bah. Tapi dilihatnya ada satu keluarga yang isinya 8 orang, yaitu keluarga Nuh. Disitulah akhirnya Allah bilang, 8 orang ini yang akan aku selamatkan. Yang lainnya aku habisin semuanya. Dan Allah berharap dari Nuh nanti akan lahir ya sebuah bangsa yang besar. Ya, sebuah bangsa yang besar milik kepunyaan Allah sendiri lagi. Namun ya, Nuh gagal juga ya. Dia tanam anggur, dia mabuk. Salah satu anaknya melihat aurat bapaknya. Terjadi kecacatan lagi. Benihnya cacat di sini. Ya, benihnya cacat. Akhirnya manusia semakin rusak. Ya. Lalu Allah berpikir, kalau cari orang baik di bumi ini, ya, ujung-ujungnya
jadi nggak baik. Ada nggak ya? Ada kelemahannya, ada kegagalannya. Akhirnya Allah pilih satu orang namanya Abraham. Abraham itu nggak disebut dia punya keistimewaan apa. Tapi Tuhan melihat, ini orang bisa diajar. Ini orang bisa diperbaiki. Ini orang bisa dididik. Makanya Allah dengan sabar mendidik Abraham. Ya, nah dari Abraham ini lahirlah Ishak. Nah, dari Ishak lahirlah Esau dan Yakub. Lalu Allah memilih, Allah mengasihi Yakub, Allah membenci Esau. Karena Esau suka meremehkan anugerah Allah. Justru Yakub itu adalah orang yang mengejar, ya, yang pengen, yang harus mendapatkannya, itu dihargai oleh Allah. Dari Yakub itulah akhirnya muncul 12 anak, 12 suku, lalu menjadi satu bangsa. Namanya bangsa Israel. Nah, disinilah Allah berkata, ya, bangsa ini adalah milik kepunyaanku. Ya, bangsa ini adalah milik kepunyaanku. Nah, milik kepunyaanku sendiri. Bangsa yang kudus. Isinya adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Itu maunya Allah seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa bangsa Israel disebut sebagai anaknya Allah? Ya, bukan berarti Allah yang beranak, bukan. Ide gagasan seseorang ketika itu menjadi sebuah proyek, ketika itu menjadi sebuah kenyataan, itu bisa disebut anak, betul? Ya. Jadi ide gagasan Allah untuk membuat sebuah bangsa itu akhirnya terjadi di sinilah. Disebut bangsa Israel. Di sini Allah bilang kepada Musa, Musa, yang kau pimpin itu anakku. Anakku yang sulung. Ya, anakku yang sulung. Bilang tuh pada Firaun. Kalau Firaun nggak mengizinkan anakku, bangsa Israel, anakku yang sulung ini, tidak diizinkan untuk lepas atau keluar dari negeri Mesir ini, nanti ya ada hitungannya. Anak-anak sulungmu akan dihabisi semuanya. Ya. Anak sulungmu akan mati semuanya. Aku akan membunuh anak-anak sulungmu itu. Nah, coba lihat dalam Keluaran pasal 13 ya. Keluaran 13 sekarang. Lompat ya. Keluaran 13 ayat yang ke-15. Yuk, perhatikan di sini. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Ya. Nah, saudara, perhatikan di sini. Ada peristiwa di mana anak-anak sulung Mesir dibunuh, ditelan oleh maut di situ ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika itu bangsa Israel, ya, nanti akan kita lihat ayatnya, bagaimana Allah ketika melihat Firaun ini tidak mau melepaskan bangsa ini, ya, lalu Allah mulai berperkara dengan Firaun, ya, tentang anak sulung itu. Lah, saudara, ketika melihat hal seperti ini, ada sikap ketetapan atau ketentuan yang mulai diatur, ya, diakui walaupun tidak tersurat, tapi itu tersirat bagi bangsa Israel. Jadi bagi orang Israel itu adalah saat dia menguduskan anak-anak sulung Israel dan mengklaim haknya atas mereka, yakni karena tanda darah di depan pintu mereka. Ya. Tanda darah ini adalah lambang penyerahan anak-anak sulung mereka kepada Tuhan.
dan diserahkan dalam perlindungan Tuhan terhadap maut. Ya, nah saudara, Tuhan memerintahkan kepada Musa dalam Keluaran 12, ya mundur sedikit, ini kan pasal 13-nya ya, sekarang pasal 12-nya, ayat 22 sampai ayat 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada di dalam pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka ya Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya, nah saudara, ini adalah tulah ke-10. Di mana Allah berpesan, bilang sama orang-orang Ibrani, potong binatang, ya, darahnya oleskan di ambang pintu, ya, oleskan di ambang pintu, supaya roh maut tidak masuk ke dalam rumah itu. Karena nanti Tuhan akan mendatangi, ya, turun ke bumi, setiap rumah yang tidak ada tanda darah di ambang pintunya itu, semua anak sulungnya mati semuanya, ya, mati semuanya. Nah, itu sampai terjadi. Seluruh bangsa Israel, ya, itu apa? Ambang pintunya diolesin dengan darah itu. Sehingga ketika malaikat mau datang, melihat darah itu tidak masuk. Lah sementara, saudara, pintu-pintu, ambang pintu orang-orang Mesir, rumahnya orang Mesir, tidak diolesin. Hari itu semuanya. Pokoknya yang namanya sulung, gak peduli itu binatang, maupun manusia, semuanya mati. Ya, ya, dari kambing sulung, ayam sulung, sapi sulung, kerbau sulung, pokoknya semua sulung. Dan anak-anak sulung Mesir semuanya mati semuanya. Ya. Ya, sementara bangsa Israel aman. Ya. Nah, ini menjadi sebuah peringatan. Ketika Allah melakukan seperti itu, lalu kita lihat ayat 25 dan ayat 27-nya, ya. Pesan Tuhan setelah mereka diselamatkan, apa? Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembahnya. Ya, peristiwa yang dilakukan oleh Allah ini menjadi peringatan. Allah berkata, nanti kalau anak-anakmu tanya, ini acara apa sih? Ini ibadah apa sih? Nah, Anda bisa menjelaskan kepada anak-anak cucumu tentang arti daripada Paskah itu. Ya. Nah, bahasa aslinya Paisah. Ya, Paskah. Ya. Nah, apa artinya Paskah? Paskah itu artinya Passover. Ya, dilewati. Ya, dilewati. Nah, saya tidak terlalu suka memakai kata ya Happy Easter. Gitu loh. Kalau mengucapkan selamat Paskah. Saya lebih ya sering menggunakan ya istilah Happy Passover, ya, Passover. Yang artinya dilewati. Kenapa? Kalau Easter itu kan selalu simbolnya telur. Ya, telur gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang Passover, kita melihat, kita bisa cerita
sesuai dengan apa yang Tuhan pernah lakukan kepada anak sulungnya, ya, dibebaskan, dilewati oleh malaikat maut itu. Nah, karena adanya korban darah dari darah binatang itu. Tapi setelah Tuhan Yesus turun ke bumi, dia mati di atas kayu salib, darahnya sekarang yang membuat kita boleh mengalami Paskah dalam kehidupan kita. Amin. Kita jadi Passover. Ya, nggak peduli Anda anak bungsu, nggak peduli Anda anak sulung, Anda anak nomor berapapun juga. Nah, saudara, di sini gara-gara pengorbanan Tuhan Yesus, Anda mengalami Passover. Tapi untuk anak-anak sulung, orang-orang di luar, nah itu ada. Kenapa? Sejak saat itu, malaikat maut selalu mengincar anak-anak sulung itu. Nah, saya pernah mendengar sebuah cerita. Ya, ada satu pesawat jatuh waktu itu, kalau nggak salah di Polonia, di Medan. Ya, lah ternyata ya, satu pesawat itu jatuh, itu Garuda, ya jatuh. Nah orang pikir insidennya sudah jatuh gitu aja ya. Ya memang mungkin ya karena kecelakaan seperti itu. Tapi ada satu pengertian yang boleh saya ambil ketika saya mendengar sedikit ya, agak aneh nih. Nah, kenapa? Karena di pesawat itu ada beberapa anaknya bos-bos besar. Ya, anaknya bos-bos besar. Ya, dan kebanyakan adalah anak sulung. Itu yang menjadi perbincangan, ya loh. Nah, kenapa? Karena salah satu ya yang jatuh itu masih ada family ya dengan istri saya. Jadi ada satu saudara istri saya yang cukup berhasil, dan itu anak sulung harusnya melanjutkan usaha daripada keluarga itu, tapi jatuh, meninggal. Akhirnya adiknya yang sekolah dokter di Australia dipaksa pulang untuk ngurusin usaha itu, ada bukan bidangnya. Ya, nah bukan hanya itu, ternyata di kapal itu banyak, di pesawat itu banyak anak-anak sulung daripada pengusaha-pengusaha besar di Indonesia ini. Ya, harusnya menjadi penerus daripada perusahaan itu. Ngerti maksud saya ya? Anak sulung. Dari situ saya mulai merenung. Oh iya ya, anak sulung itu. Di sini kalau nggak di-cover dengan darah Tuhan Yesus, saudara, anak sulung itu akan dikejar oleh maut. Kenapa? Anak sulung itu digadang-gadang, kata orang Jawa ya. Digadang-gadang itu apa sih? Diharapkan, betul nggak ya? Diharapkan oleh keluarganya nanti menjadi penerus, betul? Biasanya gitu ya, menjadi penerus. Sesuatu yang diharapkan. Kadang-kadang disupport lebih daripada adik-adiknya. Berkatnya lebih. Kenapa ya? Karena dia berpikir, ini kalau kokonya, kakaknya itu nanti berhasil melanjutkan usaha kita ini, nanti bisa mengcover adik-adiknya. Hampir mirip. Seperti tradisi bangsa Yahudi, orang Israel itu. Diberi prioritas, diberi kesempatan yang utama, yang lebih dari yang lainnya itu. Ya. Nah, kita mulai belajar di sini. Anak sulung ya, kalau tidak di-cover dengan darah Tuhan Yesus, dia tidak mengalami Passover, tidak mengalami Paskah pribadi, mereka cenderung dikejar oleh roh maut. Nah, sekarang kita mulai dengan belajar seperti ini, kita paham. Kalau Bapak Ibu Saudara, kebetulan Anda anak sulung, pengertian tentang Paskah ini harus Anda tangkap betul. Apakah Anda betul-betul diprotek dengan namanya darah Yesus itu? Karena perjanjiannya adalah setiap pintu, ambang pintu yang dioles dengan darah itu, malaikat maut tidak akan masuk membunuh mereka. Betul? Walaupun anak sulung. Beda dengan orang Mesir.
Karena nggak ada tanda darah di ambang pintunya, malaikat maut masuk, yang dicari adalah si sulung. Tuh, ini kutuk anak sulung. Cenderung dimakan maut. Ya. Cenderung dikejar sama maut sudah. Itu nasibnya. Si sulung itu harus punya protection. Dilindungi oleh Tuhan dengan darahnya itu. Nah, jadi tentang Paskah itu kalau nggak dijelaskan dengan benar kepada anak-anak kita. Nah kebetulan anakmu anak sulung. Nah disitulah bahayanya. Kenapa? Sejak peristiwa itu, Allah kan pernah barter nih. Ini anak sulungku loh, bangsa Israel. Kalau kamu tidak lepasin, gue matiin. Itu kalau Allahnya orang Betawi loh. Gue matiin, itu enggak loh. Anak-anak sulungmu, itu enggak loh. Jadi anak sulung itu telah dideklar, itu enggak loh. Saya matikan, itu enggak loh. Lah akhirnya apa? Eksekutornya, Al-Gujunya bertindak, itu enggak loh. Roh maut sekarang mulai mengincar namanya anak-anak sulung. Paham Bapak Saudara? Memang ada blessingnya, betul? Blessingnya wow, embun, betul ya? Ya, tanah-tanah yang gemuk, usaha yang selalu berhasil, kesempatan untuk maju itu selalu diprioritaskan untuk anak sulung. Tapi ternyata menduduki punya posisi sebagai anak sulung itu ternyata rawan juga nih. Karena apa? Pernah terjadi deklarasi Allah, aku akan bunuh anak-anak sulung itu kalau kamu tidak melepaskan. Dan cilakanya Firaun nggak melepaskan. Akhirnya Allah berkata, aku bunuh setiap anak sulung. Al-Gujunya bertindak. Sekali bertindak tidak stop itu sudah. Sampai hari ini Al-Guju itu mencari anak-anak sulung yang tidak ada di dalam protection, di bawah protection darah Tuhan Yesus. Amin. Ayo mulai. Kalau Anda punya anak sulung hari ini dan Anda melihat, ya anak-anak sulungku kok kelihatannya ya orang bilang, orang Jawa, orang dunia bilang suak gitu loh. Gampang sakit gitu ya. Terus pokoknya gampang apes gitu ya. Nyaris gitu. Lah, ini Saudara. Cepat nih, ya. Suruh lebih lagi cinta Tuhan, ya. Proteks dengan darah Tuhan Yesus lebih lagi. Kenapa? Memang anak sulung punya kecenderungan dimakan setan. Ibrani pasal 11 ayat 28. Oke. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Anda pun juga begitu. Dengan iman, saya mau mengadakan Paskah dan memercikkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh anak-anak saya. Men? Harus dilakukan dengan iman, ya. Nah, banyak orang kadang-kadang tentang darah Tuhan Yesus itu mereka nggak menghargai gitu. Apalagi orang-orang yang dari kecil sudah Kristen gitu ya. Ngomong darah Tuhan Yesus kadang-kadang buat mainan. Kesandung gitu loh. Darah Yesus. Gitu. Yang salah matanya gitu, sebutnya darah Yesus. Itu enggak ya? Nah, darah Yesus itu harus dihargai, dihormati. Darahnya amat kuasa, amin. Sucikan dari dosa, amin. Nah, junjung tinggi, hargai itu. Kalau Anda perjamuan kudus, jangan main-main. Hargai itu. Walaupun itu hanya sirup atau anggur yang dicampur dengan air. Ketika didoakan, diubah menjadi darah Tuhan Yesus, Anda harus percaya. Inilah darah Tuhan Yesus. Amin. Hargai. Jangan perjamuan kudus sambil main-main gitu loh. Ya. Hargai.
aku sedang minum darah Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang kalau memimpin perjamuan kudus, lalu saya suruh jemaat mengangkat, yuk kita angkat cawan yang berisikan darah Tuhan Yesus. Saudara, ini bukan anggur, ini darah Tuhan Yesus. Darah yang menjamin keselamatanmu. Darah yang memberikan protection dalam hidupmu. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ya, mau belajar hargai darah itu. Lakukan dengan iman. Amin. Nah, saudara, perhatikan lagi pelajaran kita. Darah domba itu adalah lambang bagi penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian di kayu salib. Bagi orang Mesir, mereka tidak terlindungi oleh darah anak domba itu. Maka maut mengambil nyawa anak-anak sulung itu. Ingat bahwa iblis memang selalu menuntut darah manusia. Sejak awal manusia berdosa sebagai makanan mereka untuk menambah nyawa life ya dalam diri mereka sendiri ya. Nah, terus istilah anak sulung tadi dikatakan mempunyai arti sebagai yang utama yang menjadikan hak Tuhan dan memiliki hak lebih dari yang lain. Istilah ini dipakai secara bertingkat-tingkat. Bangsa Israel adalah anak sulungnya Allah di antara semua bangsa yang di muka bumi itu. Amin. Nah, ketika bangsa Israel ini telah berkhianat dengan menyembah patung lembu emas, akhirnya orang Lewi dikuduskan. Tuhan sebagai tebusan atau pengganti bagi semua anak sulung di seluruh Israel. Amin. Yuk kita lihat beberapa ayatnya ya. Dalam Bilangan 3. Dalam Bilangan pasal 3, ayat 11-13. Tuhan berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka, yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Ya. Jadi setelah bangsa Israel menyembah patung lembu emas, ternyata hanya satu suku yang tidak menyembah, itu sukunya Musa, suku Lewi. Oleh sebab itu, 11 bangsa Israel itu ditolak. Suku Lewi lah yang diangkat menjadi suku imam. Lalu, karena dia menjabat sebagai suku imam, Allah bilang, ya, sekarang hak kesulungan dipegang oleh suku Lewi. Ya. Sehingga 11 suku itu harus terupeti kepada suku Lewi itu. Anda perhatiin ya. Suku Lewi itu walaupun dia tidak kerja sekuler, tapi dia lebih kaya daripada 11 suku lainnya. Ya, berarti 1/10, persepuluhan itu dari suku Ruben dan suku sampai lainnya itu yang 11 suku itu harus disetor kepada suku Lewi. Jadi suku Lewi itu dapat bagian 11%. Sementara 11 suku itu, dia hanya mendapatkan 9%. Ya, 9%. 90% ya. 90%. Ya, 90%. Nah, suku Lewi dapatnya 110%. 110%. Ya. Kenapa? Dia bisa dapat lebih banyak. Nah, karena sekarang dia menduduki sebagai suku yang diangkat oleh Allah menjadi imam dan dijadikan anak sulung, dapat bagian lebih banyak itu, ya. Nah, saudara, setelah itu waktu berjalan terus, ya. Terus ada peristiwa-peristiwa yang selanjutnya,
Lalu Allah mengangkat anak sulung yang lainnya lagi. Ya, di sini, perhatikan di sini, suku Efraim, ya, mengklaim diri mereka sebagai suku yang lebih sulung di antara kedua suku Efraim dan Yehuda. Ya, kedua suku Efraim dan Yehuda. Walaupun secara lahiriah Efraim anak bungsu Yusuf, tetapi berkat Yakub atas kedua anak Yusuf itu membalikkan kedudukan. Efraim adalah anak sulung dan Manasye adalah anak bungsu. Ya, coba kita lihat ini. Kejadian 48 sampai 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu. Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Ya, nah terus katanya kepada ayahnya, ini Yusuf bilang ya, janganlah demikianlah ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya, walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatilah mereka. Pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim dari Manasye. Ya, ayat berikutnya nanti saya jelaskan. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapak Israel. Efraim adalah anak sulungku. Ya, nah saudara, satu kali Allah mengakui Efraim sebagai anak sulungnya. Ya, walaupun manusia mencoba bikin skenario-nya. Ya, jadi ketika Yakub, ya Israel itu sudah mulai tua, lalu dia kan tinggal bersama dengan Yusuf, anak nomor 11 itu. Nah, ketika itu, ya, Yusuf minta supaya Israel atau Yakub itu memberkati anaknya. Nah, tangan kanan itu berkat yang besar, ya, utama, lalu tangan kiri second blessing, ya. Lah, jadi sama Yusuf udah disetting. Manasye ditaruh ya di sebelah kiri supaya kalau nanti Yakub menumpang tangan kena tangan kanannya. Efraim taruh di sebelah kanan supaya nanti dapat sebelah kirinya karena dia yang bungsu. Tapi ketika Israel atau Yakub itu tumpang tangan, Yakub itu menyilang tangannya sehingga Efraim dapat tangan kanan dan Manasye dapat tangan kiri. Di situ Yusuf gentar loh, bapak, ya kalau orang Tegal bilang, bapak ke, pak, ini salah pak. Tapi Yakub dengan tegas bilang, tidak ada yang salah. Ya, aku tahu, ya, nanti, ya, dia kasih yang kanan tadi, Manasye ini memang nanti juga diberkati. Tapi adiknya ini Efraim ini akan diberkati lebih daripada kakaknya nanti. Nah dari situlah diklaim. Efraim disebut sebagai anak sulung. Karena apa? Mendapat berkat yang lebih daripada kakaknya tadi itu. Ya. Nah saudara, perhatikan ini ya. Jadi Tuhan itu mengangkat beberapa orang. Menyebut mereka sebagai anak sulungnya. Nah, satu lagi untuk menutup malam hari ini. 2 Samuel pasal 19 sampai 43. Ini Yehuda ditanya ya. Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang-orang Yehuda, kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung, kami melebihi kamu. Ya. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali? Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas
daripada perkataan-perkataan orang Israel. Ya, jadi ketika ya Absalom itu mengadakan pemberontakan, raja itu kan lari. Ada Daud ya. Lalu siapa yang menjemput? Ya mereka mencoba nih, siapa yang berhak ya, menjemput raja ini. Ternyata Yehuda. Ya, disindir sama saudara-saudaranya. Gua ini lebih punya hak daripada kamu. Gua lebih tua. Yehuda itu kan anak kesekian gitu ya. Tapi Pak Daud itu, Raja Daud itu kan kaum keluarga sukuku. Jadi aku juga punya hak juga, bilang gitu ya. Nah, saudara Anda lihat ya. Tapi Anda perhatiin sekarang, Yehuda lebih dimuliakan dulu. Yehuda menjadi anak sulungnya. Sementara Ruben telah cacat, itu enggak ya? Nah, jadi ada perubahan-perubahan, saudara ya. Dari 12 suku ya, akhirnya berubah jadi suku Lewi. Ya. Lalu Efraim diangkat menjadi anak sulung. Yehuda melahirkan dari keturunan Daud, akhirnya muncul Tuhan Yesus. Betul? Nah, ini suku apa? Suku Yehuda. Ya, suku Yehuda. Kenapa Yehuda diprioritaskan di sini? Nah, ada alasan-alasan sendiri. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini sampai di sini dulu ya. Besok kita akan lanjutkan lagi. Masih ada kelanjutan tentang anak sulung. Ya. Nah, bagaimana dengan hak kesulungan-kesulungan yang lainnya dan kutuk-kutuk yang lainnya juga. Nah, setelah itu juga besok kita lanjutkan juga sekaligus tentang anak bungsunya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.